Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di si ternak teman-teman semua. Oke, dalam kesempatan kali ini kita tetap ya berada di kandang pembesaran ya. Dan ini anakan entok saya yang berusia 4 minggu ya teman-teman. Nah jadi rencana saya akan tetap infokan ya dan update ya setiap minggunya untuk perkembangan anakan entok ini ya teman-teman. Jadi agar kalian juga yang ingin belajar gitu ya untuk sistem pembesaran anakan entok ya, kan bisa lihat di channel ini ya. Kita mulai dari memang masih butir telur entok ya, masih dari telur entok sampai nanti siap panen ya teman-teman, seperti itu. Ya, itu entoknya ada di sana ya. Mungkin kalau kedengaran suara pengajian atau apapun ya teman-teman, karena di sini lagi ada pengajian ibu-ibu ya, dimohon maaf gitu. Dalam kesempatan ini saya akan membahas ya mengenai perawatan anak entok setelah masa brooding ya, atau setelah masa di kandang ya selama 3 minggu lalu turun ke tanah ya. Nah, seperti apa perawatannya? Oke ya, sebelum kita lanjut ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, alangkah baiknya subscribe dulu ya teman-teman, dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai video di si ternak berikut ya teman-teman. Oke, kita sambil ngasih pakan ya teman-teman ya. Oke nih teman-teman ya, kita kasih makan dulu pakannya ya. Oke, nah ini ya. Nah, untuk kalian yang sedang membesarkan anakan entok ya, terus sudah mencapai usia 3 minggu sampai 4 minggu atau 1 bulan ya, dimana usia-usia itu kan kita sudah mulai melepas ya anakan entok kita ke tanah ya teman-teman. Di kandang panggung, di kandang brooding itu ya, kita lepaskan ke tanah ya. Namun sebelum kita lepaskan ke tanah ya, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ya teman-teman. Nah, hal apa aja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah kesiapan entok ya teman-teman, karena sebagian banyak peternak ya itu berbeda-beda ya teman-teman. Kadang usia 2 minggu itu udah turun ke tanah, atau usia 3 minggu, bahkan ada yang usia 1 bulan lebih itu baru turun ke tanah ya teman-teman, seperti itu. Jadi bermacam-macam. Jadi kita harus bisa mematok teman-teman, misalkan harus usia 3 minggu, usia 4 minggu, 1 bulan atau selebihnya, kita bisa matok seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk turun ke tanah itu ya sebenarnya itu tergantung juga kondisi entok dan kondisi yang kedua ya, yaitu kesiapan kandang ya. Jadi yang pertama kesiapan entok, yang kedua adalah kesiapan kandang ya teman-teman. Nah, kesiapan kandang ini juga ya itu berpengaruh ya. Kesiapan kandang itu berpengaruh kepada kesiapan anakan entok kita ya teman-teman. Misal kandang kita itu becek ya. Jadi tanah-tanah seperti ini becek. Nah, itu saya sarankan ya jangan dulu untuk melepas ya ke tanah ya teman-teman. Jadi lebih baik tetap di kandang brooding ya teman-teman. Tetap di kandang brooding, jangan dulu turun ke tanah. Karena apa? Karena kalau becek kondisi tanahnya itu, nanti atau kita itu akan lebih mudah terserang penyakit ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalian bisa mengatasinya jika kalian misalkan udah sempit kandang broodingnya misalkan ya, terus emang harus dikeluarkan ke tanah, maka kalian bisa mengakalinya ya dengan memberikan sekam padi gitu, dan kalian harus menggantinya setiap 2 minggu sekali gitu ya, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya untuk kandang tersendiri, diusahakan kandang itu berdinding ya teman-teman. Jadi jangan dulu dilepas umbaran yang banyak gitu ya. Jadi diusahakan berdinding ya, seperti ini berdinding. Terus sananya juga disekat, juga didinding ya. Tuh, dan ini saya juga kan sama ya. Jadi didinding gitu semuanya, dipagari ya teman-teman. Jangan dulu diumbar terlalu luas seperti itu ya teman-teman. Terus untuk kandang juga ya, misalkan kalian memang kan saya di sini punya 2 sistem. Satu ini gak ada atapnya ya di luar, satu lagi di sini ini ada atapnya teman-teman. Nah, jadi untuk kalian misalkan kandang di luarnya becek, kan bisa taruh di dalam seperti saya di sini ya. Juga selalu dipakai di dalam ya, jikalau ada hujan seperti itu ya. Juga
dalam ya. Baru nanti malamnya saya pindah ke atas lagi ya, karena di sini masih banyak tikus ya teman-teman. Seperti itu. Tuh ya, ada yang mandi tuh untuk anakannya. Oke, itu yang untuk yang kedua ya, kesiapan kandang. Terus yang nomor ketiga yang harus diperhatikan yaitu nafsu makan entok harus dijaga ya teman-teman. Sebab terkadang ya banyak juga peternak yang mengeluh gitu saat kita turunkan ke tanah, ternyata nafsu makan entok itu malah menurun ya. Tadinya makannya bagus, sekarang jadi gak bagus ya teman-teman. Jadi kita juga harus memperhatikannya gitu ya, dengan cara yaitu nomor 4 ya, pakan juga harus diperhatikan menggunakan pakan yang bagus ya teman-teman. Jadi jangan misalkan brooding udah selesai nih, misalkan kita turun ke tanah kita pakai pakan yang asal-asalan ya, terus purnya misalkan dikasih sedikit-sedikit aja, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga untuk pakan ya. Dan yang terakhir nomor kelima yang harus diperhatikan adalah kesehatan anakan entok ya. Jadi jika kalian sudah masa brooding terus turun ke tanah, terus dirasa anakan entoknya itu sakit ya, nah kalian cepat-cepat lagi masukkan lagi ke kandang brooding ya, ke kandang pembesaran gitu ya, ke kandang panggung gitu. Jangan tetap dibiarkan ya, nanti kalau tetap biarkan makin sakit dan ya itu rentan kan kematian ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita harus lihat kesiapan anakan entok juga, kesiapan kandang ya, nafsu makannya dijaga, terus pakan juga harus diperhatikan, dan yang terakhir itu adalah kesehatan entok ya. Tetap itu nomor 1 sih sebenarnya ya, kesehatan entok juga harus diperhatikan teman-teman. Jadi ini untuk anakan entok saya usianya sekitar 4 minggu ya, 4 minggu belum 1 bulan ya. Jadi kita akan update ya nanti setiap minggu ya, saya usahakanlah setiap minggu kita bikin video, kita update biar juga yang ingin belajar pembesaran anakan entok bisa melihat gitu dari mulai menetas gitu ya, sampai nanti panen di usia berapa gitu. Jadi kalau ada orang bilang 3 bulan 4 bulan bisa panen, kita akan buktikan ya seperti itu, apakah benar atau enggak ya teman-teman. Nah ini sudah lumayan besar ya teman-teman untuk anakan entoknya di usia yang ya 4 minggu ya, normal ya teman-teman ya. Untuk badannya sebesar ini normal, dan mulai kelihatan ya ada bulu-bulu strip ya, atau bulu pinggir atau bulu gigir katanya. Nanti setelah bulu pinggir baru bulu dada ya, dada seperti itu. Nah ini ya, dan sudah mulai kelihatan juga ya untuk warnanya, ada yang warna silver ya, ada yang warna klawu ya, itu sudah kelihatan teman-teman untuk entok saya. Ini 12 ekor ya teman-teman. Nah mungkin sampai di sini ya teman-teman ya. Hari ini emang cuaca mendukung ya untuk melepaskan anak entok ke anak. Hari ini cuaca mendukung teman-teman untuk melepaskan anakan entok ke tanah, tetapi sudah kedengaran nih suara gema-gema ini ya, guludug ya, sudah mulai kedengaran ya teman-teman. Jadi mungkin sebentar lagi kita akan masukkan ke sini ya teman-teman. Nah sudah mulai mau hujan ya, ada kondisi mulai hujan tapi panas gitu ya. Memang musim pancaroba itu menjadi sesuatu yang ya bisa dibilang sulit ya bagi para peternak seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin sampai di sini untuk penjelasan mengenai perawatan ya anakan entok setelah masa brooding di kandang panggung dan turun ke tanah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman dan aktifkan loncengnya, like, komen, dan share jika kalian video ini bermanfaat. Oke, mungkin cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.